MST adalah alat screening sederhana yang dirancang untuk mengidentifikasi individu yang berisiko mengalami malnutrisi. Adapun tujuan malnutrisi screening tool yang pertama itu deteksi dini, yaitu mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami gizi buruk sehingga segera diberikan intervensi. Yang kedua, pencegahan komplikasi, yaitu mengurangi risiko komplikasi kesehatan akibat malnutrisi seperti infeksi, lambatnya pemulihan luka atau kelemahan fisik. Yang ketiga, perawatan, yaitu memfokuskan sumber daya pada individu yang paling membutuhkan intervensi gizi. Yang keempat, mendukung keputusan klinis, yaitu memberikan data awal untuk konsultasi gizi lebih lanjut. Parameter yang dinilai dalam malnutrition screening tool ada dua. Yang pertama, penurunan berat badan tidak disengaja, yaitu pasien ditanya apakah berat badan mereka turun secara tidak sengaja dalam 6 bulan terakhir. Jika ya, berapa banyak berat badan yang hilang. Yang kedua, penurunan nafsu makan, yaitu pasien ditanya apakah mengalami penurunan nafsu makan yang signifikan selama beberapa waktu terakhir. Selanjutnya adalah perhitungan skor MST. Setiap jawaban diberikan skor tertentu untuk menentukan tingkat risiko. Penurunan berat badan tidak disengaja, tidak ada sama dengan skor 0, ya 1-5 kg sama dengan skor 1, ya di atas 5 kg sama dengan skor 2. Lalu penurunan nafsu makan tidak sama dengan skor 0 dan ya sama dengan skor 1. Penilaian total skor. Skor 0-1, risiko rendah malnutrisi, tidak diperlukan tindakan tambahan. Sedangkan skor lebih atau sama dengan 2, risiko tinggi malnutrisi dan diperlukan konsultasi ahli gizi dan penilaian lebih lanjut. Selanjutnya, komponen utama malnutrition screening tool. Yang pertama, pertanyaan sederhana. Malnutrition screening tool hanya terdiri dari 2 pertanyaan. Hal ini memudahkan tenaga kesehatan dalam mengaplikasikannya. Yang kedua, waktu singkat. Proses screening biasanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Yang ketiga, universal. Dapat digunakan untuk berbagai kelompok usia dan kondisi medis. Yang keempat, dapat digunakan oleh berbagai profesi. Tidak hanya ahli gizi, tetapi juga perawat dan dokter dapat melakukan screening. Selanjutnya yaitu keterbatasan MST. Yang pertama, tidak mendeteksi penyebab malnutrisi secara spesifik. MST hanya mengidentifikasi risiko, tetapi tidak menjelaskan akar penyebabnya, misalnya penyakit kronis atau infeksi. Yang kedua, ketergantungan pada subjektivitas pasien. Keakuratan jawaban sangat tergantung pada kemampuan pasien untuk mengingat dan melaporkan kondisi mereka. Yang ketiga, tidak komprehensif. MST tidak menilai parameter lain seperti status fungsional, asupan makanan, atau indikator biokimia. Yang keempat, tidak cocok untuk kondisi tertentu. Pasien dengan edema atau asites mungkin tidak terdeteksi sebagai malnutrisi karena berat badan tidak mencerminkan status gizi mereka. Baik, selanjutnya keunggulan MST. Yang pertama, praktis dan cepat. Tidak membutuhkan alat khusus atau pengukuran fisik seperti antropometri. Yang kedua, validasi ilmiah. MST telah divalidasi di berbagai populasi klinis, termasuk pasien rawat inap dan lansia. Yang ketiga, efisien, membantu menghemat waktu tenaga kesehatan dalam melakukan screening awal. Yang keempat, dapat diterapkan secara luas, digunakan di berbagai fasilitas kesehatan, dari rumah sakit besar hingga klinis kecil.